عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Sabtu pagi 15 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juni 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nur Salma dalam sebuah daurah syar'iyyah, kajian Islam intensif, membahas tentang huququz zaujah waz zauj, hak-hak istri dan hak-hak suami. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, peserta ad-daurah syar'iyyah, kajian Islam intensif tentang hak-hak istri dan hak-hak suami yang sering sekali terabaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara detil, berdalil tentang hak-hak istri dan hak-hak suami, dan kita berusaha dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar materi yang dibagikan bisa diselesaikan dari mulai sekarang sampai nanti waktu zuhur. Dan ini adalah daurah syar'iyyah, kajian Islam intensif, bukan tematik, tetapi intensif membahas sebuah materi yang kita sudah bagikan. Bapak Ibu, saudara-saudari
yang saya cintai karena Allah, afanillah wa iyyakum, sebelum kita masuk, maka kita harus paham betul bahwa antara suami istri, rasa cinta itu hadir setelah menunaikan kewajiban dan setelah mendapatkan hak. Harus dipahami baik-baik akan hal itu. Rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, atau yang sering disebut dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah akan hadir setelah penunaian kewajiban dan pengambilan hak. Dan inilah yang harus dipahami oleh setiap suami dan istri. Pernah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Kubra, Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar, Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra, dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bercerita telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki bibnatinlah, membawa anak perempuannya. Lalu sang bapak berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi ibnati qad abat an tazawwaj." Wahai Rasulullah, ini putriku tidak mau untuk menikah. Jadi tidak maunya seorang wanita untuk menikah dari mulai semenjak dahulu. Jangan heran kalau seandainya di zaman sekarang ada wanita-wanita yang dia tidak mau untuk menikah. Itu dari mulai semenjak dahulu. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak perempuan tersebut, "Adhi'i abaki." Wahai saudari, taati bapakmu. Kemudian seorang anak perempuan tersebut menjawab, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawj 'ala zawjatihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah, aku tidak akan menikah sehingga engkau memberitahukan kepadaku apa saja hak suami atas istrinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Haqquz zawj 'ala zawjatihi an law kanat lahu qurhatun falahisatha ma addat haqqahu." Hak suami atas istrinya adalah kalau seandainya seorang suami memiliki kurhah, sebuah luka koreng yang bernanah, lalu dia jilat oleh seorang istri tersebut, maka sang istri belum sempurna menunaikan tanggung jawabnya, kewajibannya. Di dalam tambahan riwayat, awin tathara min kharahu sadidan aw daman, atau keluar dari hidungnya nanah atau darah, thumma btal'adhu ma addat haqqahu, kemudian danah atau darah tersebut dia hisap, maka istri tersebut belum sempurna menunaikan kewajibannya.
Lalu mendengar hal tersebut, anak perempuan ini berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abadan." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkihuhunna illa biiznihinna." Jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian kecuali dengan izin-izin mereka. Ini semua menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hubungan suami istri akan mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah, ketenangan, rasa cinta, kasih sayang ketika hak didapatkan, kewajiban ditunaikan. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hak dan kewajiban. Di antaranya Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Yang artinya para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari lelaki atas sebagian dari perempuan. Kenapa? Karena para lelaki merekalah yang telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Lihat, ingin dihormati, dicintai oleh seorang istri, maka harus punya modal. Modalnya adalah nafkah. Bohong kalau seandainya merasa tenang, merasa cinta, kasih sayang dengan seorang istri, dari seorang istri, dan istri merasa tenang, kasih sayang, cinta dengan suami yang tidak menafkahinya. Itu tidak akan pernah terjadi, karena Al-Quran berbicara seperti itu. Bima anfaqu, bima dengan sebab. Ba pada surat An-Nisa ayat 34 ini adalah sebab, ba as-sababiyah, ba yang merupakan sebab, ba yang merupakan sebab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Surah Al-Baqarah ayat 228. Yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Hak dimiliki oleh seorang perempuan atas suaminya. Di samping dia juga memiliki kewajiban yang harus dia lakukan untuk suaminya. Sebaliknya juga begitu. Suami memiliki hak atas istrinya sebagaimana dia mempunyai kewajiban untuk ditunaikan terhadap istrinya. Dan surah Al-Baqarah ayat 228 ini ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan tafsiran yang sangat menarik. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, turjumanul Quran, habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa sampai akhir masa. Beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana lil almar'ah. Demi Allah, aku sangat suka untuk
berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Cinta, kasih sayang, ketenangan di dalam keluarga akan didapat ketika ada saling timbal balik antara suami istri tentang hak dan kewajiban. Suami tidak bisa menuntut hak saja sedangkan lalai kewajiban. Istri juga demikian, tidak bisa menuntut hak saja sedangkan lalai kewajiban. Baik, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, itu sebagai pendahuluan yang harus dipahami baik-baik. Oleh karena itu, tema kita adalah hak-hak istri dan hak-hak suami yang terabaikan. Nah, sekarang kita akan bahas hak istri dahulu, karena memang suami yang dituntut oleh syariat untuk mendahulukan hak istri, yaitu yang pertama adalah hak istri diberi mahar. Istri mendapatkan mahar. Apa itu mahar? Mahar adalah ma tu'tahu az-zawjatu min mal wa manfa'atin bisababin nikah. Apa saja yang diberikan kepada istri berupa harta dan jasa manfaat disebabkan nikah. Apa saja yang diberikan kepada istri berupa harta dan manfaat atau jasa disebabkan nikah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, para ulama fikih mengatakan syarat mahar adalah harta yang berharga dan dipahami akan harta tersebut. Satu, berharga, dipahami. Yang kedua, yang ketiga, sanggup untuk diserahkan. Sanggup untuk diserahkan. Yang keempat, atau jasa. Jasa yang bisa diambil harta dari pemberian jasa tersebut. Nah, di sini menjawab pertanyaan sebagian ikhwah, bagaimana Ustaz mahar membaca surat Ar-Rahman? Maka ini bukan mahar, tetapi yang benar mahar adalah jasa. Misalkan sang suami mengatakan, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman, baru itu adalah mahar yang benar. Pengajarannya jasa. Jasa bisa diambil upah atasnya, dan pengambilan upah atas pengajaran Al-Quran, pendapat yang jumhur diperbolehkan, asalkan tidak menjadi berlebihan dan merubah niat. Nah, itu adalah pengertian mahar. Apa saja? Maka seperti misalkan seserahan, itu sebenarnya mahar. Biaya yang diberikan kepada orang tua mempelai perempuan, itu sebenarnya mahar. Apa saja yang diberikan oleh suami kepada istrinya berupa harta. Harta tadi syaratnya adalah berharga, dapat dipahami, dapat
berikan, diserahkan, sanggup untuk diserahkan. 3 itu. Kalau dia jasa atau manfaat, maka jasa yang mendatangkan harga, maka pada saat itu diperbolehkan. Hukum mahar adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada para perempuan mahar-maharnya nihlah. Nihlah itu artinya dengan lapang dada. Dengan lapang dada. Begitu juga surat An-Nisa ayat 25, 24, 25. Fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Maka nikahilah para perempuan dengan izin keluarganya, yaitu walinya, dan berikanlah, di situ perintah, wal aslu fil amril mutlaq lil wujub, dan asal hukum dalam perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Dan berikanlah kepada para perempuan mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf. Itu ayat 25. Ayat 24-nya fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Maka berikanlah mahar-mahar mereka kepada para perempuan yang merupakan kewajiban dalam agama. Yang merupakan kewajiban di dalam agama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya juga dari surat Al-Mumtahanah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum." Tidak ada dosa atas kalian idza antankihuhun, jika kalian menikahi para perempuan tersebut, idza ataitumuhunna ujurahun, jika kalian memberikan mahar-maharnya. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tazawwajtu imra'ah." Aku telah menikah dengan seorang perempuan, wahai Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma asdaqtaha." Mahar apa yang kau berikan? Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wizna nawati min zahab." Seberat emas, seberat nawah. Nawah itu adalah biji kurma. Biji kurma, maka seberat itu. Wizna nawatin min zahab. Emas seberat biji kurma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakallahu lak." Semoga Allah memberkahi untukmu. Awlim walau bisyah. Artinya berikanlah atau buatlah walimah. Walimah itu artinya makanan. Ya, walimah artinya apa? Makanan. Walimatul urs, makanan yang dibuat karena pernikahan. Walimatus safar, kata orang, makanan yang dibuat karena safar. Walimatul aqiqah, makanan yang dibuat karena akikah. Meskipun tidak ada walimatul aqiqah, saya hanya ingin menyebutkan bahwa ada istilah walimah. Walimah itu artinya apa? Makanan. Makanan urs. Urs itu adalah pengantin atau pernikahan. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lain, di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyah wa ja'ala 'itqaha sadaqaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyyah. Safiyyah karena kalah berperang maka menjadi budak, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Jasa ini, dan jasa memerdekakan budak itu mahal, maka kemahalan memerdekakan budak tersebut jadi sebagai maharnya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, adapun ijma', maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni berkata, "Thabatat masyru'iyyatu as-sadaqi fi nikah bil ijma' wa lam yukhalif fiha ahadun minal muslimin." Telah tetap pensyariatan mahar di dalam nikah dengan ijma'. Apa itu pengertian ijma'? Ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Kesepakatan seluruh ahli ijtihad, ulama ahli ijtihad di umat ini dalam sebuah permasalahan dari permasalahan agama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka wajibnya mahar, disyariatkannya mahar berdasarkan ijma'. Dan salah satu bukti si fulan keluar dari ahlu sunnah apabila menyelisih ijma'. Apabila menyelisihi ijma'. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, bagaimana mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka disebutkan dalam hadis sahih mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau bertanya, "Sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kam kana sadaqu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka beliau menjawab, kana sadaqu li azwajihi thintai asyrata uqiyah wa nashan. Adalah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istrinya sekitar 12 uqiyah. Istilah ini istilah di zaman dahulu. 12 uqiyah dan 1 nash. 1 nash. Apa itu uqiyah? Nanti saya akan menjelaskan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, Anas bin Malik berkata, "Atadri man nash?" Tahukah kalian apa itu nash? Kemudian yang ditanya menjawab, "La, saya tidak tahu." Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Nisfu uqiyah," setengah dari uqiyah. Fatilka 500 dirham fahada sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azwajihi. Itulah 500 dirham dan itulah mahar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan jelaskan sekarang. Perhatikan baik-baik. Dinar itu adalah emas. Dirham adalah perak. Baik. 1 dinar 4,25 gram emas murni, ya. Bukan yang 18 karat, 22 karat, tidak. Tapi 24 karat murni, 99. Ya, logam mulia. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 dirham 2,975 gram perak murni. 2,975 gram perak. Baik. Sekarang kita berbicara tentang uqiyah. Tadi berapa maharnya? 12 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. 1 uqiyah 40 dirham. Berarti 12 uqiyah kali saja 40 kali 12. Berarti berapa? 480 dirham. 480 dirham. Ya. Kemudian 1 nash itu setengah uqiyah. Berarti berapa dirham? 20 dirham. Berarti 480 tambah 20 berarti berapa? 500 dirham. Baik.
1 dirhamnya tadi berapa? 2, jangan lupa ya, 2, bukan 2 titik. 2,975 gram perak. Berarti 500 kali 2,975 gram perak. Berapa? 1487,5 gram perak. Kalau tidak salah, saya barusan cek di internet tadi, 1 perak murni hari ini 16.000 kali 23.800.000, sekitar 24 jutaan. Itu adalah maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang. Ya, kalau kita runut harga perak di zaman sekarang 23.800.000 tepatnya, atau 24 juta. Sedangkan mahar untuk anak-anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam 400 dirham. Berapa? 400 dirham. Coba dikali 400 dirham kali 16.000. 400 dirham kali 2,975 gram perak dulu ya. 1190. Betul? 1190 kali 16.000. 19 juta 40 ribu, sekitar 20 juta. Oke. Maka tidak lebih daripada 25 juta, tidak kurang daripada 20-an juta. Kalau antum mau poligami sekitar itu. Saya punya kawan ya, kalau antum lihat video-video saya di Instagram atau apa, ada beliau bini 3 ya, bini 3. Maharnya berapa antum tahu? 50.000. Jadi 150.000 dapat 3 kali dia. Subhanallah. Ya, 150.000 dapat 3. Tapi penghasilannya sebulannya 100 juta. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada sebelum masuk kepada yang lain, maka perhatikan baik-baik tentang mahar ini. Harus dipahami baik-baik, itu bukan batasan, tetapi yang paling mudah adalah yang paling baik. Lihat bahasanya, bukan paling murah, paling mudah, yang paling baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, khairun nikahi aisaruhu. Nikah paling baik yang paling mudah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian juga hadis yang lain dengan lafaz yang lain, khairus sadaqi aisaruhu. Mahar yang paling baik yang paling mudah. Hadis riwayat Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi rahimahullah, wal mustahabbu alla yazida ala 500 dirham. Yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 500 dirham. Nah, antum tinggal hitung aja, 500 dirham kali berapa tadi? 2,975 kali harga perak tahun ini atau hari ini. Sebegitulah maharnya. Nah, para ikhwah,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahar ini boleh berhutang. Mahar ini boleh berhutang. Dan apabila mahar ini berhutang, maka wajib dibayar. Wajib apa? Dibayar. Tidak boleh diambil. Itu poin. Poin yang selanjutnya, mahar banyak atau sedikit adalah hak istri. Tidak boleh diambil kembali. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21, "Wa kaifa ta'khudhunahu?" Bagaimana kalian wahai para suami mengambil kembali mahar yang sudah kalian berikan? "Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Kotaknya di situ aja. Ganggu saya. Kotak infak di situ aja. Yang mau nanti infak di luar. Ya. Antum sudah serius sama saya dengan mahar. Oh, mahar bisa poligami nih. Lewat kotak jadi buyar. Dan di mana-mana saya nasihatin panitia begitu. Dulu saya marahin, sekarang sudah tua jadi nggak usah marah-marah. Dulu saya marahin panitia. Ya, jadi kotaknya di situ aja. Kalau ingin infak nanti di luar bisa, insya Allah. Apalagi kalau sudah roti lewat, wah ada. Ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, kan? Gangguin. Ya. Maka kalau ingin mengadakan kajian dengan saya khususnya, jangan ada yang lewat-lewat dari infak, makanan atau apa ya. Fokus saja kita. Karena menarik perhatian antum, apalagi yang belum biasa kajian dengan saya, apalagi daurah intensif seperti ini, susah. Ya. Narik perhatian itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku beritahukan dengan dosa paling terbesar? Itu narik perhatian. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sab'atun, sittatun. Kadang Rasul SAW menyebutkan angka 3 perkara, 4 perkara. Itu ijtihad, itu mengambil perhatian ya, agar diperhatikan. Dan itu modal seorang pendakwah agar sukses dakwahnya. Kalau tidak ngantuk, ya, dapat ilmu bisa diamalkan setelah. Jadi jangan diganggu dengan kata-kata. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah, saya katakan tadi bahwa mahar sedikit atau banyak milik istri. Milik istri dan tidak boleh diambil kembali oleh suami kecuali dengan ridha istri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21, "Wa kaifa ta'khudhuna?" Bagaimana kalian mengambil mahar itu? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Padahal kalian sudah bergaul satu dengan yang lainnya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kalian telah mengambil dari mereka perjanjian yang agung. Mitsaq ghalidh, perjanjian yang agung. Dan kata-kata mitsaq hanya Allah pakai untuk 2 poin. Yang pertama untuk tauhid, yang kedua untuk pernikahan. Makanya saya sering mengatakan di mana-mana, suami berselingkuh itu adalah pengkhianat terbesar setelah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tidak ada pengkhianatan terbesar setelah kesyirikan kecuali perselingkuhan antara suami istri. Baik istri berselingkuh atau suami berselingkuh. Ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini dosa besar, hati-hati para suami. Jangan asal jual mahar. Ya, itu seperti orang muntah dijilat kembali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Inna a'zama adh-dhunub 'inda Allah rajulun tazawwaja imra'ah." Dosa
paling besar di sisi Allah seorang lelaki menikahi seorang perempuan. Falamma qadha hajatahu minha talaqaha. Setelah dia gauli, dia nikmati, dia talak. Wa dhahaba bimahriha. Dan dia ambil maharnya. Ini tercela sekali. Ya, ini tercela sekali. Dan ini banyak saya dapati kasus-kasus seorang laki-laki sudah punya istri, kemudian dia ingin mencoba tubuh lain dari perempuan. Akhirnya dia nikahi janda, dan yang banyak jadi korban adalah para janda. Nikahi janda, sebulan tidak diketahui oleh istri pertama, 2 bulan, 3 bulan ketahuan. Setelah ketahuan, istri pertama ngancam cerai atau kamu ceraikan dia. Maka dia pilih istri pertama. Akhirnya si janda ini sudah nikahnya siri, tidak pakai catatan sipil, dia kemudian dicerai begitu saja. Dan akhirnya ini kasus ya. Akhirnya seorang suami ini punya pemikiran buruk. Wah, kalau begitu nikah lagi dengan janda yang lain. Nanti ketahuan lagi, kembali lagi dia pada istri pertama. Jadi tren. Ini buruk sekali. Main-main dengan kemaluan perempuan. Ini buruk sekali, main-main dengan kemaluan perempuan. Kalau ditanyakan kepada dirinya, apakah dia rela kepada anak perempuannya seperti itu kan, kakak perempuannya, adik perempuannya, bibinya, maka tentunya dia tidak akan rela. Maka jangan main-main ya, dalam hal seperti ini, karena berurusan dengan seorang perempuan dan kemaluannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang harus diperhatikan juga adalah seorang suami wajib memberikan mahar kepada istrinya meskipun sang istri kaya raya. Meskipun sang istri apa? Kaya raya. Ini wajib. Ya, wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sang istri kaya raya. Lalu termasuk hal yang menyimpang dalam agama Islam adalah mahar yang mahal. Ini bukan dari syariat Islam. Mahar yang mahal bagi yang tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ah taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Sesungguhnya termasuk perempuan idaman. Perempuan idaman adalah lamarannya mudah, maharnya mudah, dan menyambung hubungan rahimnya pun mudah. Menyambung hubungan rahimnya pun mudah. Dan ingat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahar yang mahal ini sudah mulai dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sudah ingatkan akan hal itu. Umar bin Khattab pernah berkhutbah di hadapan para rakyatnya waktu itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah seorang manusia yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin. Karena Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Ala la tughalu fi sadaqatin nisa. Ingat, jangan kalian memahal-mahalkan mahar dalam pernikahan. Fa inna dzalika law kana makramatan fid dunya wa taqwan 'inda Allah kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu, perhatikan baik-baik wahai para orang tua yang mempunyai anak perempuan, jangan jadikan anak perempuan kalian sebagai barang dagangan. Murah sekali. Ya, hanya 1 miliar, murah sekali. Capek kita untuk melakukan hubungan badan, menanti kedatangannya, istri kita kemudian melahirkan setelah 9 bulan, menyusuinya, kita nafkahi, kita sayangi, kita besarkan sampai dia besar dewasa, lalu kita jual seenaknya. Gak benar seperti itu.
jangan kalian mahalkan mahar pernikahan anak perempuan kalian. Kalau seandainya, kata Umar bin Khattab, itu adalah kemuliaan di dunia dan ketakwaan di sisi Allah, maka yang paling utama melakukan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan min nisa'ihi wa la usdiqat imra'atun min banati akthar min 12 uqiyah. Tidak pernah istri-istri Nabi dan juga anak-anak perempuan Nabi diberikan mahar lebih daripada 480 dirham. 12 uqiyah. 12 uqiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dihilangkan, ya, hilangkan mahar-mahar yang mahal di tengah kaum muslimin. Apa itu istilahnya beberapa daerah, panai yang mahal-mahal dihilangkan. Kasihan para lelaki-lelaki yang ingin menikmati salah satu kenikmatan dunia, akhirnya karena tidak sanggup maka mencari jalur yang haram. Maka para ikhwan, saya ingat dulu ada seorang syekh di Arab Saudi bercerita bahwa setiap kali ada seorang laki melamar anak perempuannya, ditolak oleh orang tuanya. Melamar anak perempuan ditolak, lamar ditolak, sampai anak perempuan jadi anusa, perawan tua, anusa namanya. Jadi perawan tua. Nah, kemudian sampai akhirnya anak perempuan tersebut meninggal. Sebelum meninggal, anak perempuan tersebut berkata kepada orang tuanya, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bersama, dan saya akan tuntut hak saya di hadapan Allah yang senantiasa dihalangi untuk menikah dengan seorang lelaki. Gara-gara mungkin orang tuanya mencari calon menantu yang dianggapnya cocok. Kemudian hak istri yang kedua, nafkah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi nafkah adalah kewajiban suami. Dan nafkah yang dimaksud, 1, makanan, 2, minuman, 3, pakaian, 4, tempat tinggal. 4, tempat tinggal. Kemudian para ulama fikih menambahkan, wasairu ma tahtaju ilaihi zaujah liiqamati mahjatiha wa qiwami badaniha. Dan seluruh apa yang diperlukan oleh seorang istri untuk menegakkan kehidupannya dan menjalankan kehidupannya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama fikih mengatakan, di antaranya dalam kitab Fathul Qadir, ini yang saya pernah bahas di beberapa video pendek saya yang dipotong oleh kawan-kawan. Lihat, perhatikan, qala al-fuqaha, para ahli fikih mengatakan, innahu yalzamu lizaujah nafaqatul khadim idza kana az-zawju musiran. Yang artinya seorang suami wajib untuk memberikan pembantu, asisten rumah tangga kepada istri jika sang suami sanggup, dengan syarat wa kanatil mar'ah mimman tuqdamu fi baiti abiha mathalan. Karena ini anak perempuan sebelum jadi istri kita, dia termasuk anak orang kaya yang biasa dibantu oleh asistennya. Maka ini keliru. Sebagian suami mengatakan, kita modal kemaluan aja deh, nyari istri yang kaya, anak orang kaya. Enggak, itu malah tambah berat. Kenapa? Karena biasanya disediakan asisten rumah tangga, maka jika kita mampu, kita menyediakan asisten rumah tangga untuknya. Jika kita mampu, kita menyediakan asisten rumah tangga untuknya.
Wa la tukhdamu nafsan likauniha min dzawil aqdar. Dan seorang istri tidak mengurus dirinya sendiri karena dulu ketika dia bersama orang tuanya, dia termasuk yang diurus dengan baik oleh orang tuanya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Nah, itulah mahar. Itulah nafkah. Nafkah adalah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh yang diperlukan oleh istri untuk menegakkan kehidupannya dan juga berkehidupan yang selayaknya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 6 sampai 7 dan surah Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya seorang suami, li di situ lamul amr, lam perintah, liyunfiq, dan dia yajzimul fi'il, dia mensukunkan fi'il liyunfiq. Dan saya nasihatkan nih kepada para ikhwah, ya, belajar bahasa Arab. Harus bangga dengan bisa bahasa Arab. Sudah ngaji lama, harus bisa belajar bahasa Arab. Ya, tegakkan di tengah kaum muslimin semangat belajar bahasa Arab. Ya, yang ngawur saja makali-makali aja dia semangat. Ya, harus pintar belajar bahasa Arab. Dan niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Lam di situ lamul amr. Dan lamul amr tandanya dia yajzimul fi'il. Fi'il mudhari'. Liyunfiq, hendaknya, dan itu berarti perintah. Hendaknya seorang suami yang dzu sa'ah, mempunyai kelapangan rezeki, memberikan nafkah min sa'ati, dari kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan yang dibatasi atas rezeki, maka hendaklah ia menafkahi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas ayah, atas itu dalam bahasa ilmu usul fikih min sighati al-amr, dari redaksi ayat yang menunjukkan kepada perintah. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ala, wahai orang beriman, diwajibkan, dituliskan atas kalian. Atas itu dalam ilmu usul fikih termasuk dari lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada redaksi perintah. Ya, redaksi perintah. Wal amru al-mutlaq yadullu 'ala al-wujub, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Illa ma dallat dalil 'ala istihbab, kecuali ada dalil yang menurunkan dia dari wajib menuju sunnah. Nah, atas ayah wajib baginya untuk memberikan rezeki, pakaian. Ini pakaian ini disebutkan dalam Al-Qur'an, jangan main-main ya. Wa 'alal bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada. Berarti di hari Arafah, hari yang paling mulia dalam sepanjang seumur dunia, sepanjang masa. Afdalu ayyamid dunya yaum Arafah. Hari yang paling mulia adalah hari Arafah sepanjang sejarah dunia, sepanjang masa sampai akhir masa. Dan ini menunjukkan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang beliau sebutkan pada hari itu kecuali itu perkara penting. Karena momennya penting. Momennya penting. Dan ini nasihat saya bagi para suami, ya. Jangan lewatkan momen-momen penting untuk memuliakan istrimu. Niscaya istrimu akan sangat sayang kepadamu. Momen-momen penting seperti momen-momen dia apa saja yang bisa kita
berikan kebaikan-kebaikan kepada istri kita. Momen-momen penting. Momen penting memberikan anak, diingatkan selalu, diberikan hadiah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Momen penting ketika dia menyelesaikan mengajari anak Iqra umur 4 tahun. Kita ingatkan terus kebaikan-kebaikan. Itu perempuan niscaya akan senantiasa menghormati suaminya, karena suaminya tahu balas jasa. Suaminya tahu balas jasa. Jadi harus peka. Memang jadi suami harus peka. Ya, jangan sampai tidak peka. Dan ingat, saya sering dikoreksi oleh sebagian ustaz, antum kalau ceramah jangan menampakkan seperti suami yang paling care terhadap istri. Enggak, ini cuma teori, prakteknya masing-masing nanti di rumah. Ya. Jangan dikira suami terbaik. Enggak, ini teorinya begitu. Ya, prakteknya masing-masing di rumah. Ya, prakteknya masing-masing di rumah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, haji wada, dan itu adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa tidak lupa jasa. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah, padahal belum pernah dilihat, belum pernah ketemu itu antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wafi itu artinya yang menyempurnakan cintanya. Bagus tuh, anak laki-laki dikasih sama anak wafi. Kalau perempuan wafiyah, yang menyempurnakan cintanya untuk seorang istri yang sudah lama meninggal. Beliau kalau menyembelih, maka beliau bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Kalau ada suara temannya Khadijah yang bernama Nafisah, ya, beliau, ini suaranya Khadijah, sama dengan suaranya Khadijah, maka beliau kasih. Cemburu, selalu disebutkan Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah. Kalau Khadijah, selalu Khadijah. Ya, sidqain hamra. Maksudnya perempuan yang sudah ompong cuma kelihatan gusinya saja. Sampai segitunya ngomongnya. Ya. Sudah ompong kelihatan gusinya saja, kamu selalu sebut-sebut. Terus di hadapanmu ada seorang perawan, gadis cantik. Maka dan engkau sudah digantikan oleh Allah dengan yang perawan ini. Rasulullah SAW langsung ingatkan, lah, enggak. Wasabni bimaliha. Lihat. Beliau mengingat jasa. Beliau sudah menolongku dengan hartanya. Nah, ini momen itu pekaklah, para suami peka. Ya. Jangan sampai lupa. Momen-momen penting. Perempuan sangat suka. Betul nggak Bu? Betul. Betul. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji wada. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah bin nisa." Yang artinya takutlah kepada Allah dalam mengurus istri kalian. Fa innahunna awanin 'indakum. Lihat ya para suami, sesungguhnya para istri adalah tawanan di sisi kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Artinya kalian mengambil mereka sebagai istri dengan amanah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu qabiltu nikah, itu amanah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan istri-istri kalian dengan kalimat Allah, yaitu kalimat qabiltu nikah. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan istri kalian memiliki hak atas kalian, yaitu rezeki, nafkah, duit, ya, uang, nafkah, dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dan pakaian, kalau ingin kita dalami lagi, jangan seadanya. Misalkan nih ada 5 pilihan, ya. Maka suami yang baik adalah dia katakan ketika memberi nafkah,
pilih yang kamu suka dan yang paling baik. Begitu suami yang baik. Jangan mahal-mahal lah, jangan mahal-mahalnya, biasa-biasa aja. Ya. Bulan ini lagi sedikit nih gitu. Ya, suami yang baik adalah Rasulullah SAW bersabda, wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaina fi kiswatihinna wa ta'aminna. Khusus untuk sandang dan pangan. Ya. Hak istri atas kalian adalah berbaik-baiklah kalian kepada istri dalam pakaian dan makanan. Ini kalau seandainya makanan tuh ada bakso yang harganya 20.000, ada yang harganya 30.000, ada yang harganya 40.000, dan barang sesuai harga, maka pilih yang 50.000 kalau antum mampu. Ya. Pakaian ada yang harganya 100.000, ada yang harganya 1 juta, ada yang harganya 1,5 juta. Dan harga sesuai dengan barang, sesuai dengan harga. Ada harga, ada barang. Betul apa tidak? Saya nanya suami, Bu. Ya. Maka pada saat itu pilih yang 1,5 juta. Dengan hadis ini, wa tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut diperhatikan. Ini poin-poin bawahan dari nafkahnya. Saya lihat dulu materinya. Ada, saya bisa dikasih materi nggak? Biar saya nggak lihat ke iPad saya. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perhatikan, para ulama berijma tentang wajibnya memberi nafkah kepada istri. Ini wajib ya, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang wajibnya memberi nafkah kepada istri. Di antaranya yang mengatakan itu adalah Imam Al-Baghawi rahimahullah, menyampaikan perkataan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, fi hadha ijabun nafaqah wal qiswah laha wa huwa ala qadri wus'i az-zawj. Di dalam dalil-dalil yang saya sebutkan tadi terdapat kewajiban nafkah dan memberikan sandang pangan kepadanya, dan ini sesuai dengan kemampuan suami. Ini sesuai dengan kemampuan suami dan tidak ada khilaf di dalam permasalahan tersebut. Baik. Turunannya para ikhwan yang dirahmati Allah yang masih berkaitan dengan nafkah adalah bahwa para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan nafaqatuz zawjah 'ala az-zawj wajibah hatta walau kanatiz zawjah musrah. Baik-baik. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sang istri kaya raya. Ini menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, Ustaz, suami saya itu malas bekerja sekarang setelah saya sukses berjualan online. Ini kasus masuk nih. Sukses berjualan online, akhirnya dia malas kerja. Semua listrik, air, sekolah anak, pakaian anak, sandang pangan di rumah, ya, dia cuma bayar apa begitu, sedikit saja. Ini tidak pernah. Nafaqatuz zawjah 'ala az-zawj wajibah wa in kanatiz zawjah musrah. Seorang suami menafkahi istrinya itu hukumnya wajib meskipun sang istri adalah kaya raya. Kenapa? Ini yang penting. Li'anna nafaqataha lam tajib lil hajah. Karena kita suami memberi nafkah kepada istri bukan karena diwajibkan karena hajat keperluan. Enggak. Artinya gini, kamu perlu nggak istriku? Kalau nggak perlu saya nggak ngasih nafkah. Enggak.
Kita ngasih nafkah kepada istri bukan karena istri perlu. Istri perlu nggak perlu, kita tetap wajib ngasih nafkah. Ya. Wa innama bisababi ihtibasya li haqqi zawj. Kenapa sang istri dikasih nafkah? Karena disebabkan dia tertahan akibat adanya suami. Dia tidak boleh keluar rumah untuk mencari nafkah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh bertemu dengan orang lain kecuali dengan izin suami. Bisa bagi ihtibasya li haqqi zawj, karena disebabkan seorang istri tertahan untuk menunaikan hak suami. Ingat itu baik-baik wahai para suami. Jangan sampai menafkahi istri karena dianggap istri ini perlu. Makanya ada seorang suami ketika mau menafkahi setiap bulan istrinya, sisa berapa kemarin? Gak perlu nanya ente, kasih mana? Enak aja nanya. Ya, mau sisa mau nggak sisa, nggak perlu nanya. Nggak perlu nanya. Ya, 5 juta yang bulan kemarin mana? Bodoh amat, ini sini mana 5 juta lagi? Paham ini? Paham nggak? Bukan untuk ibu-ibu. Ya, untuk bapak-bapak ini. Pokoknya sekarang bapak-bapak harus tebal telinganya, harus sabar. Nanti ada sesi kedua. Jadi saya pernah kajian dengan judul, suatu saat kajiannya adalah istri durhaka. Iya. Sebelum kajian, ibu-ibu ada yang protes, bilang ke ustaz, kapan kajian suami zalim? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diperhatikan bahwa seorang suami saat memberikan nafkah kepada istrinya itu bukan hanya sekedar dia menunaikan yang wajib. Dia harus ihtisab bahwa ini adalah amal ibadah. Ya. Bukan dia menunaikan yang wajib. Dan ini yang menghilangkan sifat marah saat ngasih nafkah. Ya, marah dia saat ngasih nafkah. Enggak, ente kalau ibadah itu kok marah, aneh kan? Kita mau sholat, Allahu Akbar, ya kan aneh itu. Kita kan sholat itu qurratu ain. Kemudian kata Rasulullah, arihna bis salati biha ya Bilal, wahai Bilal, tenangkan hati kita dengan sholat. Nah, begitulah ngasih nafkah. Dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diingat, dan itu diingatkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Seorang suami agar hilang sifat bakhilnya terhadap istrinya, maka saat ngasih nafkah, yaitu dia ingat bahwa dia sedang beribadah kepada Allah, mendapatkan pahala atasnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tayalisi dan Imam At-Tabarani, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan 'ala ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada istrinya dan dia berihtisab. Ihtisab itu maknanya apa sih? Tidak merasa berat. Makanya kalau kita sedang berpuasa, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diterjemahkan berharap pahala, ihtisab. Kalau antum baca tafsiran dari para ulama, ihtisab artinya adalah la yastatilu lisiyami wa la yastathqilu la yastatilu li ayyami wa la yastathqilu lisiyami. Tidak merasa panjang saat berpuasa. Aduh, 5 jam lagi udah haus banget. Ini enggak ihtisab. Aduh, haus, lapar. Enggak, senang, senyum gitu. Saat haus tuh senyum.
semakin haus. Sama tuh kasih nafkah yang bisa itu. 5 juta nih. Silahkan ambil sayangku. Ya. Penuh lapang dada. Ya. Jangan nih ambil. Dasar kata duitan. Jangan para ikhwan. Itu ihtisab, itu namanya ihtisab. Tidak merasa berat saat mengerjakannya. Itu namanya ihtisab. Itu dijelaskan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi. Ya. Kanat lahu sadaqah. Maka yang seperti itu berarti dia sudah dianggap bersedekah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, indahnya orang yang menikah ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu dari Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innaka mahma anfaqta 'ala ahlik nafaqah min nafaqah fa innaka tu'jar." Apapun yang kamu nafkahkan kepada istrimu, engkau akan diberi pahala. Hatta luqmah tarfa'uha ila fi imra'atik. Sampai luqmah, satu suapan yang engkau suapkan kepada istrimu, maka engkau akan mendapatkan pahala sedekah atas. Coba bayangkan, enggak ada orang lagi ibadah, saya mau ibadah dulu ya, nyuapin kamu. Enggak, itu kan lagi romantis-romantisnya. Ya, nyuapin, makan berdua, ya. Nah ini tahadusan begini. Saya hampir 20 tahun menikah, jarang sekali makan tidak satu piring. Satu piring berdua gitu. Kalau sendirian kayaknya nggak enak, nggak bisa nambah maksudnya. Ya. Nah maksud saya para ikhwan, di situ kan kita bisa menyuapi gitu, dan itu dianggap sedekah. Lagi sedang romantisnya disuapin, ya, maka dia dapatkan sedekah pada waktu itu. Kemudian para ikhwan dirahmati, nah ini hadis luar biasa juga, hadis riwayat Muslim. Dinarun anfaqtahu ala fi sabilillah. 1 dinar. Ingat 1 dinar tadi berapa? 4,25 gram emas. 1 dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Wa dinar anfaqtahu fi raqabah. Dan 1 dinar yang engkau nafkahkan di dalam memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqtahu bihi ala miskin. Dan 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinar anfaqtahu ala ahli. 1 dinar yang engkau sedekahkan atas istrimu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Lebih besar pahalanya yang kamu sedekahkan untuk istrimu. Jadi pada ikhwah suami, jangan bakhil dengan istri, ya. Jangan bakhil, dan ingat, bakhil itu bukan sifat orang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'u fi qalbil abdi wasyuhhu abadan." Tidak pernah terkumpul dalam kalbu seorang hamba keimanan dan sifat bakhil selamanya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-bukhlu min su'iz dhanni bil mawjud. Orang yang bakhil itu adalah orang yang sedang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bakhil sedang berburuk sangka kepada Allah. Yang royal dia sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami royal kepada istrinya, ngasih pada istrinya, dia sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, "Wa ma anfaqtu min khairin falil unfiq 'alaik," kata Allah dalam hadis qudsi. Wahai anak Adam, nafkahi, aku akan ganti. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan, Allah akan menggantinya. Ya, ingat baik-baik itu. Al-bakhil, orang yang sedang berburuk sangka kepada Allah. Sedangkan orang yang dermawan, yang sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, tempat tinggal. Hak istri yang selanjutnya adalah tempat tinggal. Dan hukum memberikan tempat tinggal kepada istri hukumnya wajib. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yaitu wa yajibu laha maskan
wajib sang istri memiliki tempat tinggal. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, mustaqillun li daf'il haraj. Yang disebutkan dengan tempat tinggal di sini imma bimilkin au ijaratin au i'aratin au waqf. Baik itu kita belikan istri rumah untuk di tempat ditinggal, atau kita sewakan, atau kita pinjamkan, atau kita wakafkan. Ya. Ini yang jelas istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Makanya tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk tinggal dengan mertuanya. Istrinya dipaksa tinggal dengan orang tua suami, mertua istri. Nggak boleh. Saya ingin berbakti kepada ibu, maka kamu harus tinggal bersama ibu. Nggak bisa. Hak istri untuk di tempat tinggalkan tersendiri. Karena ini kejadian. Dan sering sekali kita mendapati antara menantu perempuan dengan mertua perempuan tidak pernah akur atau jarang yang akur. Dan ini termasuk international crime. Di mana masa sudah terjadi seperti susah. Dan ini lintas bangsa, lintas suku, lintas kabilah. Di mana-mana. Yang menjadi penghalang kerukunan suami istri adalah kadang-kadang ibu mertua. Ya. Karena di sana ada semacam kecemburuan. Yang satu menganggap ini anak laki-laki saya, yang satu menganggap ini suami saya. Akhirnya akhirnya kecemburuan. Nah, dalilnya adalah surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Artinya, tempat tinggalkanlah istri-istri kalian dari tempat tinggal yang kalian sanggupi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita lanjut kepada hak yang keempat yang dimiliki oleh istri. Sudah habis waktu. Kita break dulu karena habis waktunya. Mudah-mudahan bisa tepat waktu lagi nanti. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Panitia mungkin ada ada kuis yang bisa disampaikan, dipersilakan. Di tempat VIP ada sudah disediakan. Enggak, sini. Di sini ada. Baik. Insyaallah untuk kuis yang akan disampaikan, mungkin ini pertanyaan untuk ibu-ibu dulu kali ya, biar ibu-ibunya senang. Cek. Untuk ibu-ibu yang pertama